Guys, kali ini saya mau bahas tentang partai, tapi khususon partai besar, khususnya PDIP. Menurut saya, pengamatan saya akhir-akhir ini PDIP sedang berada pada titik fase perlahan-lahan terjadi kemunduran. Walaupun mungkin ini hanya pengamatan subjektif saya saja, tetapi tidak sedikit juga ya yang menilai, mengamati bahwa PDIP ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, partai penguasa pada tahun 2004 sampai dengan 2014 akhir ya, secara berturut-turut sejak pemilihan langsung, Demokrat ini merajai dan sehingga menghantarkan SBY 2 periode. Nah, namun berbeda ketika Jokowi sejak setelah 1,5 tahun kurang lebih menjabat sebagai gubernur Jakarta, secara persepsi yang berkembang di publik ini dianggap berhasil di beberapa indikator dalam memimpin Jakarta. Kemudian melenggang ke Pilpres 2014 awal bersama JK pada waktu itu diusung oleh PDIP, dan sontak saja di Pilpres, di Pileg tahun 2014 PDIP unggul sebagai pemenang pemilu. Dan terjadi juga berturut-turut PDIP di 2019 juga unggul. Dan pertanyaannya, apakah ini selaras dengan seperti halnya 2004 sampai 2014 di mana Demokrat unggul selaras dengan SBY menjadi presiden atau di pemerintah. Hal yang sama PDIP dengan Jokowi ya. Dari 2014 sampai dengan menjelang 2024 ini PDIP memang dalam posisi keemasan ya, di titik puncak, sedang punya kekuasaan. Karena secara elektabilitas partai, perolehan suara maupun jumlah kursi di parlemen, PDIP ini paling banyak ya. Tapi banyak yang menganalisa, termasuk saya juga, di mana pertanyaan besarnya apakah elektabilitas PDIP itu karena faktor Jokowi atau elektabilitas Jokowi sebagai capres di 2014 lalu maupun capres di 2019 lalu itu karena faktor PDIP. Mana yang benar? Memang ada timbal balik ya kalau saya menganalisa data. Jadi di data hasil survei nasional itu saya coba untuk cross tab, saya coba untuk korelasikan antar variabel tersebut, pilihan terhadap partai dengan pilihan terhadap capres. Khususnya pilihan terhadap partai saya perhatikan khusus PDIP, dan pilihan partai itu saya perhatikan khusus Jokowi. Kalau saya memperhatikan bahwa secara tabulasi ada migrasi suara pendukung PDIP itu memilih Jokowi, tetapi migrasinya lebih besar pemilih Jokowi memilih PDIP. Secara rasio
4 berbanding 1 malah hasil analisa saya. Artinya bahwa satu orang yang bermigrasi karena memilih PDIP lalu mendukung Jokowi itu seperempatnya dari pemilih yang mendukung Jokowi lantas kemudian memilih PDIP karena Jokowi ada di PDIP. Dan ini menurut saya menarik ya untuk dijadikan pembahasan dua hubungan ini ya. Karena sekarang ini kan kontestasi dagelan politik saya bilang ya mulai berubah gitu. Jadi di mana Jokowi ini kan sekarang udah berubah haluan. Terakhir saja Jokowi sudah masuk di lingkaran PAN, Partai Amanat Nasional. Kemudian anaknya Gibran masuk di Golkar dan Bobi juga menantunya ada di Golkar dan Kaesang ada di PSI. Dan Gibran ini sendiri sebagai cawapres ya bersama koalisi Gerindra, Golkar di situ, ada PAN. Nah, kalau saya melihat ini unik dan sepertinya akan terulang kembali 2004 yang lalu sampai dengan 2014. Tidak selamanya partai penguasa 2 periode yang selaras dengan kepemimpinan ketokohannya yang menjabat sebagai presiden ketika ditinggalkan induknya atau tokohnya gitu ya, ternyata tidak kuat dan ada titik keruntuhannya. Yang saya maksud tokohnya bibit itu ternyata di PDIP itu bukan Megawati. Saya melihat tokoh dan bibitnya itu kuncinya ada di Jokowi. Ketika Jokowi ini hijrah, coba saja kita perhatikan perlahan-lahan soal data ya. Pertama, ketika Jokowi ini menghantarkan anaknya Gibran masuk sebagai cawapres Prabowo yang diusung oleh Gerindra, ada Golkar, ada PAN, dan menjadi rival dari dukungan PDIP yaitu Ganjar Mahfud, ya kan? Secara elektabilitas pasangan calon Prabowo Gibran, ini posisi elektabilitas sekarang ini mengungguli dua paslon lain. Saya tidak sedang membahas elektabilitas pasangan calon presiden wakil presiden sebenarnya, tetapi ada kaitannya gitu. Nah, tentu ini ada faktor ya Gibran di dalamnya. Bukan sekonyong-konyong karena Gibrannya sih, tapi karena di belakang layarnya ada Jokowi. Artinya bahwa pemilih militan Jokowi ini ikut gitu di dalamnya untuk mendukung Gibran, sehingga secara otomatis mendukung Prabowo Gibran. Ada loh ya teman saya yang militan banget terhadap Jokowinya, lalu kemudian Jokowi memutuskan menghantarkan katakanlah ya Gibran sebagai cawapres Prabowo. Dulu 2019 dia tidak pilih Prabowo. Nah kemudian sekarang karena ada anaknya Jokowi, dia pasti pilih Prabowo Gibran katanya gitu. Dan ini ada beberapa orang nih, ini sampel aja ya walaupun itu tidak signifikan, tetapi itu hanya hanya kasus contoh aja. Dan mungkin itu terjadi banyak gitu di beberapa pihak gitu. Dan bahkan dulu yang yang
golput gitu ya, yang tidak menentukan pilihan atau undecided voters atau mungkin belum memilih gitu. Karena di situ ada Gibran anaknya Jokowi gitu. Di situ dia memutuskan untuk mendukung. Katanya karena mereka puas terhadap kinerja Jokowi. Memang kalau kita melihat bagaimana tingkat kepuasan Jokowi itu ada di angka plus minus, ya, plus minus 80 persenan. Plus minus 80 persenan. Jadi angka 80% ini berarti kan itu kuehnya orang yang suka terhadap kepemimpinan Jokowi. Lantas lari kemana itu tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu? Suara apakah berbuah elektabilitas atau tidak? Saya pikir memang kepecah-pecah, tapi mayoritas memberikan migrasi suara itu terhadap Prabowo Gibran. Makanya hal yang lumrah kalau menurut saya kalau Prabowo Gibran sekarang suaranya di atas angin. Dan bahkan kalau saya melihat suara partai, elektabilitas PDIP sekarang ini sudah mulai tersalip di beberapa hasil survei nasional, di beberapa lembaga survei ya, kesalip sama Gerindra, di mana PDIP ini mendekati angka pas-pasan 20 persenan gitu. Dan selaras saya melihat elektabilitas Ganjar Mahfud pun juga demikian. Yang dulunya itu Ganjar Mahfud tuh di kisaran 30 persenan ya, merosot mendekati angka 25. Sekarang ini merosot lagi perlahan-lahan itu mendekati angka 20%. Seperti kayak ada irisan antara trennya penurunan partai, elektabilitas partai dengan penurunan elektabilitas Ganjar Mahfud. Saya melihatnya Ganjarnya yang diusung notabene oleh PDIP. Jadi ada korelasi kuat di mana pemilih militan PDIP sudah otomatis memilih Ganjar. Dan kue itu gitu loh, pos itu yang masih kuat di pemilih Ganjar. Maka dari itu ketika bicara tren kepuasan, tren elektabilitas Ganjar ini menurun, berarti artinya suara pemilih Ganjar itu sudah mulai hampir mirip dengan pemilih murni militan PDIP. Jadi siapa pemilih Ganjar, disitulah pemilih militan PDIP mulai mendekati. Kalau sebelumnya siapa pemilih Jokowi satu, jadi saya bisa bilang poin-poin tuh. Satu, pemilih militan PDIP. Dua adalah pemilih mungkin ya yang masih undecided voters, belum memutuskan, masih merahasiakan gitu kan, yang tidak tahu, tidak jawab, itu akhirnya kegeser tuh pilih Jokowi karena mungkin soal figuritas. Yang ketiga adalah pemilih yang umum, yang tidak fanatik gitu kan, yang masih labil, yang belum loyal, itu masih bisa itu dipengaruhi. Jadi akhirnya ketika melihat mungkin sosok pribadi Jokowinya, dia menambah suara. Sehingga gabungan dari ketiga itu, suara militan pemilih PDIP ditambah dengan undecided voters, ditambah dengan pemilih umum gitu kan,
menjadi elektabilitas kuat di Jokowi. Makanya kalau saya perhatikan 2014 maupun 2019, Jokowi itu suaranya itu tidak berbeda jauh, hanya beda 2% kalau nggak salah kenaikannya. Di tahun 2014 dia memperoleh sekitar 53%-an gitu ya. Koreksi kalau saya salah ya datanya. Di 2019 itu dia memperoleh suara sekitar 55%-an. Ya kan? Dan perbedaan suara itu kan karena memang pengaruh pola kampanye dan menggait atau menggiring pemilih baru yang dulunya belum memilih jadi memilih, atau ledakan demografi dari kaum milenial terutama. Saya melihat seperti itu. Dan sekarang ketika menjelang 2024 ini nih Pilpres, terjadi dinamika yang unik, yang berbeda dan membedakan. Hubungan antara Jokowi dengan PDIP ini sudah otomatis tidak harmonis ya. Walaupun kelihatannya harmonis, tetapi aslinya ya perang dingin gitu loh. Ngeri-ngeri sedap, dimana dulu yang selalu bergandengan sekarang sudah tidak sama sekali gitu. Dan sekarang sudah terang benderang bahwa Jokowi ada di PAN gitu kan. Kemudian sudah memutuskan haluan, sudah pasti Gibran sebagai cawapres Prabowo, ya Jokowi sebagai bapaknya masa iya nggak dukung kan gitu. Jadi saya sudah simpulkan bahwa Jokowi ada di lingkaran situ, Jokowi dan keluarganya ada di lingkaran situ. Dan berseberangan, tentu berseberangan berlawanan arah dengan atau rival bersama Ganjar Mahfud. Dan ini beberapa peneliti menggambarkan, menganalisa, memproyeksi bahwa PDIP ini bisa kegeser ini ya. Jadi bukan hanya Ganjar yang mengkhawatirkan, kalau menurut saya PDIP pun juga mulai mengkhawatirkan secara posisi keunggulan yang biasanya leader ya, pemenang, pemimpin. Kurang lebih seperti itu guys, menurut saya mengamati kondisi terkini PDIP. Jangan lupa like, subscribe, komen. Ya bila perlu kalau ada manfaatnya di share. Oke guys.